Oke, teman-teman, balik lagi di acara kita ngoceh. Ngobrol receh. Oke, jadi jangan lupa ini ngoceh tayang hari Senin dan Jumat. Jumat? Oh, Kamis. Kamis. Ya, Senin Kamis tongkrongin di YouTube. David Aryasta TV. Oke. Gimana kabar Arya? Masih sehat ini? Sehat nih. Udah lama ya nggak jumpa lagi. Iya. Baru buat temu lagi ya di konten kita yang baru ini. Ya, jadi kita syutingnya lama-lama ya. Iya. Ya, maklum lah kita punya kesibukan sendiri-sendiri. Ya. Sibuk banget ya? Sibuk. Lumayan. Wah, hotel lagi banyak nih, Bli. Lagi banyak ya? Tamunya lagi banyak. Hotel lagi banyak? Gimana hotel sekarang? Okupansinya lagi tinggi juga. High season ya? Mau high season. Oh, mau high season. Belum ya? Belum high season. Tapi masih udah banyak ya? Udah banyak. Di mana-mana, aduh, capek. Oke. Walaupun Arya lagi capek-capek, kita capek, tapi tetap mau menghibur. Ya, kita setia. Dan menyuguhkan berita-berita yang viral yang ada di Indonesia. Ya, betul ya? Oke. Kita mau ke berita pertama dulu. Ini berita viral yang pertama. Aksi beberapa wanita tidak menghargai tradisi orang lain. Ya. Saat sedang sembahyang di tempat sakral, mereka malah foto-foto. Ini dari cara sembahyangnya Hindu kan? Ya, tapi kayaknya nggak di Bali sih ini, Bli. Ya, itu kenapa nggak di Bali? Itu cara berpakaiannya nggak kayak di Bali. Ya, pakaiannya nggak kayak di Bali. Ya. Gimana nih tanggapan kamu nih? Kamu kan lama di Jawa. Jadi aku sebagai orang Bali, Hindu juga. Jadi gimana tanggapanmu nih? Nah, anggap aja gini nih logikanya. Pas aku sembahyang, ya, itu kayaknya bukan di pura ya, bukan pura. Jadi kayaknya kayak petirtaan sih sebenarnya. Pemandian, tirta. Jadi memang kalau di Bali, kalau kita mau melukat namanya. Ya. Sebelum melukat itu sembahyang dulu di depan petirtaan tersebut, baru kita turun, baru kita melukat kan gitu. Ya. Nah, jadi secara logika dulu nih, secara logika kalau sembahyang, nah anggap aja sembahyang nih bukan tempatnya di pertirtaan atau di pura atau di mana-mana. Sembahyang. Ya, berdoa. Berdoa. Jika kamu lagi berdoa, ada orang yang foto-foto happy-happy atau apalah di depanmu, gimana? Gini mau? Nggak sopan sih sebenarnya. Ya. Itu nggak sopan banget. Karena mereka tahu sebenarnya kita lagi beribadah nih. Iya. Tapi kok malah berbuat seperti itu? Ya katakanlah berfoto-foto kan bukan hal yang tabu sih sebenarnya. Bukan hal yang udah biasa sebenarnya. Tapi kan lihat kondisi juga sebenarnya, Bli. Iya. Itu nggak sopan sih. Toleransi. Apalagi ini kan terlihat nih berbeda agamanya. Iya, terlihat sih. Dari cara bersembahyang itu terlihat itu pure Hindu. Ya. Karena dari pakai udeng, destar, dan juga cara sembahyang. Cara sembahyangnya udah kelihatan. Nah, dan yang berfoto-foto itu terlihat juga dari teman-teman yang sebelah, dari sebelah, agamanya sebelah. Ya, kalau logikanya dibalik nih sekarang nih, andai kata mereka yang berfoto-foto itu lagi sembahyang, berdoa, terus yang anggaplah kaum yang berdoa, ya, yang itu yang berfoto-foto di depan, apa yang terjadi? Menurutmu logika? Marah kan? Pasti marah. Karena apa? Mereka diganggu saat beribadah. Iya. Ya, posisikan sebaliknya lah ya. Kita beribadah kan harusnya khusyuk nih. Meminjam kata-kata kita seharusnya khusyuk. Ya, kita fokus untuk berserah diri. Tapi ketika di depan kita ada orang-orang yang seperti itu, berfoto-foto, tidak tahu, ya boleh berfoto-foto, nggak ada yang melarang. Cuma setelah ada orang itu selesai beribadah, itu nggak masalah. Tapi ketika ada orang yang beribadah, terus mereka di depannya berfoto-foto, itu nggak ada toleransinya sih sebenarnya. Nah, itu kan dari logika kalau memang dari cuma kata bersembahyang, berdoa ya. Nah, ini kan anggaplah kita
sebagai orang awam yang jadi kayak positive thinking gitu ya. Anggaplah kita positive thinking, logika kita kalau di Bali itu banyak ada tempat-tempat melukat. Anggaplah di Tampak Siring. Di Tampak Siring dan banyak lagi di Gunung Kawi banyak. Memang pada saat kita mau melukat nih, positive thinking ya, nih ya logika ya. Ya positif. Kita orang awam lah. Ya orang kita positive thinking. Memang kalau kita bersembahyang, bukan bersembahyang sih, berdoa sebelum melukat. Itu di depan kita tuh banyak orang berlalu lalang. Pasti. Nah, itu kalau di tempat melukat. Ya, tapi kan konteksnya berbeda. Iya, jadi memang kalau kita positive thinking, itu sih seharusnya enggak menjadi masalah yang viral besar, apalagi mungkin karena terlihat beda agama. Yang berfoto itu beda, yang berdoa beda, jadi viral. Jadi viral dan ya diangkat lah ke sosial media. Kalau anggaplah dalam konteks agama kita sama, yang berdoa itu Hindu, yang foto-foto itu Hindu, mungkin bakal berbeda, nggak bakal sekencang ini gitu. Mungkin. Tapi kan sesama agama kita pasti ngerti ya. Iya, pasti kita tahu, oh lagi sembahyang nih. Ngapain? Ya tunggulah sampai mereka selesai sembahyang, selesai ritualnya seperti apa, baru kita boleh foto-foto. Jadi untuk kalian yang tahu nih lokasinya, coba komen ya lokasinya persembahyangan melukatnya ini di mana. Kayaknya bukan di Bali deh. Ya, bukan di Bali. Jadi menurutku di mana ya? Jadi masalah perbedaan ini gampang sekali digoreng oleh pihak-pihak tertentu. Media. Jadi apa namanya, pesanku juga, apalagi di Bali. Di Bali itu toleransinya, menurutku, aku banyak punya teman dari Jawa, dari Kalimantan, Sulawesi, di mana-mana lah ya. Di mana-mana aku punya temannya. Jadi orang-orang yang aku kenal, yang teman-teman bukan dari Bali itu toleransinya luar biasa gitu. Kalau ngomong Bali itu sebenarnya toleransinya luar biasa. Ya karena mereka tahu agama kita seperti apa, ritual kita seperti apa, kebiasaan kita seperti apa. Jadi mereka tahu harus menghargai kita itu seperti apa. Ini itu beli. Tapi ya nggak seperti orang-orang yang tadi. Pemikirannya ya. Pemikirannya. Nah, ada juga kalau ngomongin ini ya, kasus yang ini, dulu sempat viral juga. Yang mana tuh? Yang pas persembahyangan, ada salah satu hotel tuh nyalain kembang api. Oh ya, tahu kan? Tahu kan? Nah, berita itu juga sempat viral karena sudah didatengin juga sama DPD Bali. Katanya sempat mau ditutup itu katanya. Iya, mau ditutup. Jadi gimana ya? Kayak kalau logikanya, aku sebagai orang awam itu antara salah dan nggak salah. Ngerti kan? Salahnya gimana? Salahnya karena ada persembahyangan di apa namanya? Di pantai. Di pantai itu ada pesta kembang api. Yang seharusnya itu sakral. Dan kalau dibilang nggak salah, bukan nggak salah, mungkin keliru ya. Mungkin mereka tuh memang hotel tersebut ada pesta kembang api setiap hari-hari tertentu. Mungkin Sabtu, Minggu atau by request gitu. Dan mereka nggak tahu bahwa di saat itu ada acara persembahyangan di pantai. Kan gitu. Sebenarnya hal-hal kayak gini seharusnya cuma kita tuh perlu komunikasi sih. Sebenarnya kita komunikasinya yang duduk bersama. Duduk bersama ini kapan ada upacara seharusnya seperti. Justru gini, Bli. Kalau secara logika ya, di saat ada upacara itu kan bisa jadi daya tarik turis sebenarnya. Betul ya. Turis ke Bali kan memang karena adat kita. Karena budaya kita juga yang unik juga. Betul. Justru bisa menjadi daya tarik tanpa ada kembang api atau DJ pun yang mereka bisa menyaksikan upacara di Bali itu seperti ini. Upacaranya seperti ini. Ya, mungkin
pas yang acara kembang api itu terlalu dini mungkin jam 12 malam kayak harusnya kembang api. Ya seharusnya kayak tahun baru lah ya. Iya, jam 12, jam 1 kan persembahyangan di pantai itu udah nggak ada. Ya. Itu sore-sore kan, mungkin jam 4 atau jam 5 sore kembang apinya gitu. Kalau nyari kembang api sore-sore gimana lihat? Iya kan? Cahayanya aneh kan. Nah, jadi kayak terkesan disengaja dan ya memaksakan kayak gitu ya. Oke, nanti kita biarkan aja teman-teman netizen yang nilai seperti apa itu berita yang tadi ya. Ya, mau baik mau buruk diambil baiknya, dibuang buruknya. Oke, dan juga dari pihak tempat yang menyediakan tempat pas persembahyangan itu atau melukat, kayaknya itu mau melukat deh. Ya, melukat itu juga perlu penjagaan juga. Ya, perlu diingatkan lah. Iya, kalau ada yang ada yang beribadah, tolong di stop dulu. Iya, seharusnya seperti itu. Biar enggak, khususnya Bali ya, biar enggak semua Bali itu ada apa namanya jaraknya lah untuk wisata. Kayak kalau dulu kan Besakih mau dibikin objek wisata. Wah, kok pura kayak gitu kan, itu ke pro dan kontra. Ya, gitu. Nggak boleh sih sebenarnya. Biar ada jarak-jaraknya lah budaya kita, biar nggak terkikis. Kita terkikis kayak gitu ya. Oke. Berita selanjutnya apa? Maskapai berencana jual tiket untuk penumpang berdiri di pesawat. Alah, kok berdiri di pesawat? Emang terbangnya kayak gini ya, kayak di dalam bis ya? Iya kan. Jadi kita berdiri di pesawat kayak gini. Terus gimana itu ya? Gimana ya? Terus apa fungsinya kalau pesawat nih ya? Fungsinya kalau kita pas take off, itu harus pakai sabuk pengaman, seat belt. Terus kalau berdiri gimana? Mundur semua gini. Gimana ya? Nggak masuk. Kayaknya perlu dievaluasi lagi lebih lanjut deh. Kalau kayak gitu kan, mau take off mau landing juga bahaya loh itu. Bahaya. Jangankan di pesawat ya, di mobil, di bus saja bahaya. Masih ngerem mendadak seruduk-serudukan kita. Kalau kamu biasanya ke Jawa naik apa? Pesawat? Naik kadang pesawat, kadang bis. Oke. Tapi kalau mau lebih cepat naik naga sih, Bi. Woi. Angling Dharma. Pakai. Jadi menurutku so-so sih kalau pesawat sama bis itu ya. Aku kan sering juga ke Jawa. Kalau setiap ada odalan yang di Jawa, Semeru, pasti ke Jawa. Pasti. Di Giri Semeru. Ya, Giri Semeru pasti ke Jawa. Jadi, ya gimana ya, kalau bilang bahaya nggak bahaya, semuanya bahaya. Naik mobil pribadi juga bahaya. Kita udah hati-hati aja masih bisa bahaya. Ya. Karena orang lain yang teledor. Iya, betul. Nah, gimana caranya menyikapi antara, umpama kamu mau ke luar kota nih. Harus naik pesawat. Oke. Nah, kadang-kadang kan orang awam yang pertama naik pesawat, takut naik pesawat, takut ntar jatuh, jatuh ntar pasti ada trauma seperti itu. Ya, kalau kamu nih pengalamanmu naik pesawat tuh, caramu menyikapi biar kamu tuh tenang-tenang aja naik pesawat apa? Apakah milih maskapai yang terpercaya atau gimana? Ya, yang pasti ya itu. Yang pertama memang memilih maskapai yang terpercaya, meskipun tiketnya agak mahal ya. Tapi kan kita kalau naik pesawat tuh pasti kan kita membeli waktu. Betul. Membeli waktu, lebih cepat perjalanan kita sampai kan. Betul. Ya, otomatis yang memilih maskapai yang terpercaya. Kalau itu. Iya. Tapi ya ada juga ya orang-orang yang memilih maskapai yang murah. Kita nggak bisa ngomongin apa ya maskapainya yang apa. Cuman ada juga yang memilih yang murah. Tapi kalau ingin, saya sih tenang-tenang aja sih, Bli. Karena apa? Ya sudah. Kalau misal ya amit-amit amit-amit. Kalau pesawat itu ada kendala atau apa, ya sudah, gimana dong? Kita kan nggak bisa dari udara loh nih, 1000 kilometer di atas tanah. Jatuh ya udah. Oke. Iya sih, jadi kita berpasrah diri ya. Kalau menurutmu gimana tentang hidup mati kita? Logikamu gimana? Agak berat dikit nih. Soal hidup mati. Soalnya makin malam makin berat ya kita. Soal hidup mati gimana? Kayak
gimana ya? Banyak kasus orang yang mau mengakhiri hidupnya itu walaupun minum racun atau minum apa tetap hidup. Ada segelintir orang yang takut meninggalkan dunia ini gitu loh orang. Ya, tapi kesialannya di jalan kayak pesawat kayak apa kayak gitu loh. Gimana caramu menyikapi soal hidup mati? Apakah kamu merasa hidup mati itu emang udah diatur kayak atau gimana menurut tentang hidup mati? Logika aku ya kayak gini. Takdir itu ada 3 nih. Rezeki, jodoh, sama kematian. Kalau emang dalam hal konteks dalam hal hidup dan mati, kalau orang itu belum ditakdirkan untuk meninggal, dia tidak akan bisa meninggal. Itu pasti. Ya. Berarti pasti itu ya. Ya, takdirnya belum. Belum. Kalau di Hindu kan kita ada mengenal karma. Karma, ya. Karma. Kalau karmanya masih belum habis, kita kan tahu sendiri, karmanya belum selesai di dunia ini. Yang ya Tuhan yang Maha Esa kita menyebutnya itu, dia disuruh untuk menyelesaikan karmanya sampai selesai. Dia belum boleh untuk meninggalkan dunia. Ya sudah, dia harus menyelesaikan karmanya. Betul. Itu. Ataupun yang orang yang dia nggak takut banget nih mati, meninggal, terus nggak tahu entah apa, entah karena penyakit, entah karena sialnya di jalan, tiba-tiba dia dapat sial dan akhirnya meninggal. Apakah itu bisa karmanya sudah habis atau enggak? Emang dia sudah ditakdirkan, cuma sampai hari itu kamu selesai. Kan kita nggak tahu sebenarnya. Itu kan takdir yang dari kuasa kita tidak bisa menerka sebenarnya. Menerka kalau bisa seperti itu kok gimana, itu nggak bisa. Nah, berarti kita harus menyikapi hidup ini kayak mati hidup itu udah ditakdirkan. Jadi biar kita enjoy menjalani hidup kayak mau naik pesawat kayak walaupun mau berdiri kayak pesawat atau gimana kayak mau tidur juga. Mau tidur pesawat. Jadi tenang aja, happy karena kalau memang kita ditakdirkan sudah tidak di dunia ini lagi, pastinya sudah selesai. Karena kita kan juga punya umur juga. Ya, kayak gitu ya. Jadi teman-teman biar hidup ini enjoy, biar nggak takut-takut karena ketakutan itu dari pikiran kan. Ya, kita yang membuat ketakutan itu sendiri. Ya, jadi termasuk kebahagiaan loh. Betul. Jadi sugesti kan ya? Ya, sugesti. Kita yang membuat bahagia untuk diri kita sendiri, bukan orang lain. Oke, jadi sugestinya kita happy, kita pasti happy. Pasti happy. Ya, jadi masalah hidup mati itu serahkan kepada Tuhan. Ya. Jadi nggak usah takut kalau kamu memang hidupmu umur panjang di dunia ini, nggak usah takut. Walaupun kamu terjun ke mana kamu bakal tetap hidup. Tetap hidup. Yakinlah. Meskipun masuk rumah sakit ya? Iya, itu. Iya, lu masih hidup ya. Tapi sakit. Ya, tapi jangan melakukan hal-hal yang aneh ya. Oke, itu ngaco banget sih. Itu intermezzo kita. Iya, intermezzo. Ngaco banget beritanya kalau pesawat harus berdiri ya. Iya, aneh loh. Nggak sekalian tidur aja ya? Iya. Atau apa gitu. Kayak slipper ya. Enak tapi kalau slipper. Enak slipper ya. Oke. Pesawat kayak slipper enak. Iya. Oke, kita lanjut aja ke berita selanjutnya. Ini ada langkah tertatih nenek Ninyoman Reja dari Jimbaran. Silsilah apa sih? Di close dari Jimbaran ya. Itu dari Jimbaran. Terdakwa pemalsuan silsilah di usia 93 tahun. Oke. Udah tua nih. Pemalsuan nih. Pemalsuan silsilah. Apa tuh pemalsuan silsilah tuh? Nggak ngerti aku. Jadi terdakwa pemalsuan silsilah di usia 93 tahun gara-gara urusan warisan. Aduh. Di usia senjanya yang seharusnya diisi dengan ketenangan dan doa, Ninyoman Reja, nenek 93 tahun asal Jimbaran, Bali, malah harus menanggung beban berat di hadapan hukum. Oke. Warisan ini. Kalau kayak gini pasti warisan. Ini berat nih. Ya. Di Bali itu gimana sih kalau warisan? Sebelum kita menyambung ke nenek yang memalsukan silsilah. Memang silsilah itu warisan itu berdasarkan silsilah kita atau gimana? Silsilah tuh kayaknya apa ya ini ya? Jadi silsilah itu kayak itu
tali merah kita, keturunan kita. Iya, keturunan kita. Oh, jadi kita garis darah kita lah. Darah kita. Pemalsuannya. Jadi dipalsukan nih, misal aku bukan anaknya siapa. Kayak kakak gitu ya? Kakak. Misal yang berhak mendapat warisan itu beli, tapi adiknya beli lah katakanlah. Atau enggak saudaranya beli atau ponakannya beli, tapi dipalsukan silsilahnya. Jadi beli yang dapat warisannya, ponakannya beli ya enggak. Oke. Kalau di Bali sih, kalau di Bali ya, kalau di tempatku ya, ini di Gianyar ya. Ya. Di tempatku itu, karena di tempat lain tuh berbeda-beda. Oke. Kalau di tempatku itu biasanya anak yang paling kecil cowok itu yang ngurusin orang tua dan bakal dapat tempat rumah sikut satak kita gitu. Oke. Itu biasanya kayak gitu. Jadi anak yang paling tua dia biasanya keluar, umpama kalau punya rezeki beli rumah sendiri kayak gitu. Tapi ada juga di tempat lain itu malah anak yang lebih tua yang ngurusin orang tua. Jadi dapat tempat di rumah gitu. Ini lanjutannya nih. Jaksa penuntut umum menjelaskan dalam dakwanya perbuatan mereka para terdakwa yang telah menerangkan atau menyebutkan bahwa Iwayan Riyag melakukan perkawinan secara nyentane, status nyentane lah. Ya, nyentane. Memasukkan Iwayan Riyag dalam garis keturunan Iwayan Sulingkih adalah perbuatan yang membuat gelap atau kabur asal usul orang, yaitu Iwayan Riyag beserta keturunannya. Nah, ini. Ini ada nyentanonya nih. Jadi gini loh, kalau di Bali, silsilah nyentano. Jadi kita memang di nyentano tuh biasanya cowok ke rumah cewek. Nah, itu nyentano. Kayak di Padang berarti ya? Iya, di Padang kan cewek membeli cowok. Di Sumatera Barat. Ya. Nah, biasanya kalau di Sumatera Barat kan anak perempuan dibuatkan rumah di paling atas. Ya. Nah, itu khusus nanti buat dia sama suaminya. Suami. Ya. Kalau di Bali itu kan nyentano. Kalau dari berita ini yang saya tangkap, kalau memang dia nyentano, otomatis dia masuk ke sisilah ceweknya. Ya. Itu sebenarnya berarti kan si cowok ini udah putus hubungan sama keluarganya dan masuk ke silsilah si cewek kan? Iya, kan nyentano. Sama kayak gini loh. Cewek nikah ke cowok sama aja. Nah, berarti ceweknya masuk ke kita. Iya, jadi yang dapat warisan kan suaminya dia gitu. Jadi dia ikut. Umpama suaminya meninggal, dia yang dapat. Kan gitu jadinya. Kalau ini kasusnya nyentano, ini kan cewek ke rumah cowok ke rumah cewek. Nah, jadi ceweknya ini kan dapat nih. Oh, ceweknya yang dapat berarti? Iya dong. Oh, ini kan dapat bagian nih. Otomatis cowoknya ini sebagai suaminya kan haknya sama nih. Dengan istrinya, cewek. Umpama ini dalam kasusnya mungkin istrinya meninggal. Berarti si cowok dong yang dapat? Iya, kan gitu kalau kasusnya nyentano. Kalau dari berita itu. Oh, begitu ya? Bukan yang... Kan katakanlah yang cowok masuk ke cewek. Kalau si cewek meninggal, ya udah, bukan anaknya yang dapat. Ya anaknya ya pasti dapat, tetap dapat gitu loh. Jadi mungkin pembagiannya ini si orang yang nyentano ini mau nggak dikasih gitu mungkin ya. Nggak tahu beritanya. Ya, ada kemungkinan. Iya, jadi dia tuh nggak berhak dengan warisan ini dari si cewek. Karena dia nyentano gitu umpama ya. Jadi nggak tahu ini itu kan dari berita aja ya. Berita dan lokasi yang berbeda-beda. Itu kan dari Jimbaran ya. Di Jimbaran ya. Jadi kalau menurutku kalau logika sih, iya masih dapat. Menurutku ya, masih dapat pembagian ya orang. Dia nyentano itu kan udah sama aja cewek ke cowok atau cowok ke cewek. Oh, beda status aja yang dibalik ya? Iya, balik. Dia udah mau meninggalkan rumahnya itu sebagai cowok yang notabene harus ceweknya ikut cowok. Ya seharusnya dia sebagai
kepala keluarga kan di sana gitu. Seharusnya, tapi di Nyentana ini cewek yang bagi kepala keluarga berarti. Ya tergantung sih Statusnya. Jadi cowoknya sebagai cewek gitu. Jadi berita ini masih gini ya, masih simpang siur ya. Karena aku nggak nonton beritanya full, jadi nggak tahu nih. Banyak juga ya budaya-budaya Bali yang agak apa namanya di luar gitu ya, unik gitu ya. Setiap daerah tuh beda-beda. Jadi punya kayak awig-awig namanya. Ya, awig-awig itu aturan yang dibuat oleh Banjar. Iya, tergantung Banjar sendiri. Apapun itu kayak soal nikah, kayak soal mau sembahyang atau apa, itu beda-beda. Bantennya juga beda-beda. Kalau ada yang Bantennya gede, ada Bantennya kecil. Jadi kalau kalian nggak dari asal di daerah sana, nemu yang aneh-aneh, jadi lebih baik jangan komentar aja gitu. Mungkin dari awig-awig desanya seperti itu. Itu udah paten awig-awig. Awig-awig itu harus diikuti, kayak undang-undang dia. Undang-undang, tapi paten. Undang-undang desa. Iya, undang-undang desa. Jadi itu sanksinya berat kalau awig-awig. Kayak sama kayak umpama kita pas nyepi kita keluar rumah gitu umpama. Iya. Itu awig-awig. Jadi setiap daerah punya awig-awig sendiri. Gitu. Jadi kalau seandainya nih awig-awig dilanggar, terus apa konsekuensi yang didapat oleh orang yang melanggar awig-awig ini? Ya ada dendanya. Tergantung apa awig-awig yang dilanggar. Kalau di tempatnya beli gimana? Contoh satu, umpama ada awig-awig kayak mukul orang gitu. Kita mukul orang nih. Mukul orang, dilaporin. Biasanya kita tuh kena beras. Berapa kilo? Kilonya berbeda-beda ya. Ada 1 kilo, ada 5 kilo gitu. Jadi pokoknya kita beras ngasih beras. Ada yang juga ya kalau nggak salah ya bisa komen di daerah kalian. Kalau kita mukul orang itu kita ngasih beras tuh ke setiap kakak di daerah kita. Berapa kakak kita punya, segitu kita ngasih beras. Misal 50 kakak. Iya 50. 1 kilo per kakak ya 1 kilo. Berarti 50 kilo dong kita. Iya, itu berat. Oh gitu ya, berarti awig-awig itu mencakup satu lokasi. Iya, wilayah. Kan awig-awig itu berbeda. Gitu. Jadi hati-hati kalau di Bali itu agak susah hidup. Bukan susah hidup sih. Kalau kita mengikuti semuanya, itu bakal baik-baik saja. Ya. Gini loh, contohnya, kita salah aja bangun rumah nih, bisa sakit. Maksudnya salah bangun rumah itu apanya? Arahnya? Ukurannya, kalau di rumah Bali itu kan ada Bali Daje, Bali Bali Dangin, Bali Delot. Salah aja kita sikutnya sedikit, bikin Bali Dangin, bisa sakit kita. Oh, kok bisa gitu ya? Ya, itu kepercayaan lah. Kepercayaan, jadi kayak Feng Shui. Ya, kalau Feng Shui kan ada utara, timur, barat, selatan. Ya, kayak Feng Shui. Itu yang dipercaya sekarang. Kalau logika kan nggak masuk. Iya. Kalau logika seperti itu, gimana dengan orang-orang luar, kayak mungkin bule atau orang-orang luar Bali yang bikin rumah di Bali? Ya, kan nggak menurut maksudku. Asal, kan? Ya, asalnya seperti apa kan? Kalau katakanlah di Bali itu kita harus menghadap ke gunung, atau nggak ke utara. Kan? Nah, kalau nggak menghadap dua arah itu, untuk apa ini? Tidurnya? Bangun rumah. Oh, bangun rumah ya, kan utara. Jadi karena dibilang Bali Daje itu kan Bali Utara. Ya. Jadi memang harus rumah kayak gini, rumahan gini. Nah, itu sebenarnya untuk khusus rumah yang sikut sata. Sikut sata itu ya rumah yang sikut sata ya. Sikut sata itu rumah full lah, lengkap lah. Ada Bali Daje, Bali Dal. Rumah tua gitu. Rumah tua dan sikutnya itu sikut sata namanya. Sikutnya itu harus pas. Jadi minimal kita punya tanah kalau bikin 100. Sikut sata tuh 4 are, 4 sampai 5 are baru bisa. Itu sikut salah. Banyak hal kayak pembuangan air. Oke. Sanitasi. Iya, kalau dulu tuh namanya pembuangan air tuh ada apa namanya ya kalau di Bali ya? Song yeh gitu lah. Ya, biasanya saluran air. Saluran untuk
jatuh keluar rumah. Oke. Nah, kadang-kadang kalau itu salah juga, mampet atau apa kayak sakit juga. Orangnya ya sakit. Orangnya yang tinggal di rumah kadang panas di lingkungan rumah panas. Pasti yang kalau kita sakit atau punya rezeki seret mungkin atau apa-apa yang kalau kita tanya ke orang pintar pasti yang di terawang dulu tuh rumah kita. Yang salah apa? Kadang salah naruh pelinggih, salah sikut rumahnya. Karena ini nggak asal ya, ini bukan cerita asal. Pernah nih temanku sampai pengen bakar tuh gininya sanggahnya. Gara-gara hari ini bapaknya meninggal, minggu depannya ibunya meninggal, dan rezekinya nggak tahu kemana, seret. Yang disalahkan apa? Leluhur, Tuhan. Jadi dia merasa nggak ada leluhur, nggak ada Tuhan, karena nggak jagain, mau dibakar tuh. Semuanya sanggahnya tuh, dibilang nggak ada Tuhan lah atau nggak ada apa. Tapi ternyata ke orang pintar, itu posisi balai daje sama sanggahnya itu salah. Terlalu berdekatan, air yang jatuh dari atap balai daje itu jatuh ke sanggah. Seperti itu aja bisa membuat kita sakit dan berantakan. Oh, gitu ya? Itu Bali loh. Jadi Bali, ya? sebagai orang Bali itu pasti ngerti. Jadi apa? Sanggah itu pura yang di rumah. Ya, sanggah. Harus digeser. Setelah digeser, hidupnya bagus sekali. Oh ya? Temanku, aku nggak sebut nama ya. Kalau kamu nonton ini ya. Temannya Bli David ya? Iya, jadi aku tahu ceritamu soalnya. Jadi selamat, hidupmu sekarang udah bagus. Jadi iya gitu. Karang itu kalau di Bali kan karang itu berpengaruh sekali kalau di Bali gitu. Jadi kaya sekali budayanya ya. Waduh, kalau dibilang budaya adat setiap daerah itu beda, apalagi setiap daerah beda. Berapa daerah nih di Bali? Apalagi yang kuno-kuno nih. Kayak Bali Age, Bali yang kuno. Kan ada Bali yang udah dari dulu kan Bali Arge. Iya, sama Bali Karangasem kalau nggak salah. Iya, Karangasem. Itu beda lagi, itu budayanya kental banget, itu adatnya banyak banget gitu. Kalau kita mau masukin nanti ke next podcast lah. Untuk budaya-budaya khusus di Karangasem. Ya, jadi orang-orang Karangasem silakan komen. Ya, budaya apa yang mau dimasukin ke atau yang mau kita bahas di budaya di Karangasem, bisa komen ya. Sebagai orang Karangasem juga ya. Oke, next. Berita apa lagi nih? Heboh, belasan kuburan digali di Bangli. Polisi cek CCTV dan kumpulkan saksi. Oh, berarti ini digali paksa nih. Oh, digali paksa. Iya, karena cek CCTV kan. Berarti ini digali oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, mungkin menggalinya mau mencari benda-benda sakral. Oh ya, mungkin mau mencari benda-benda berharga seperti emas. Atau apa gitu. Emang kita lanjut dulu. Peristiwa dengan penggalian kuburan itu terjadi di Desa Adat 3 dan Desa Adat Demulih. Kecamatan Susut, Bangli. Kejadian misterius itu membuat warga resah lantaran dikhawatirkan ada sesuatu yang hilang atau dikubur di sana. Nah, biasanya kan kalau orang Bali itu diaben kan? Ngaben kan? Ya, ada dua sih. Jadi ada yang langsung diaben, ada yang gini, ada yang mekingsan di geni. Mekingsan di geni itu dia dibakar, tapi belum bersih. Upacaranya belum klop. Jadi mekingsan di geni, jadi dititipkan di api. Ya, ada mekingsan tuh di bumi dia. Jadi dikubur. Ya, jadi mekingsan masih dikubur. Dan ada juga yang kasus-kasus biasanya orang-orang suci kayak pemangku atau pedanda, resi atau apa itu biasanya langsung di aben. Ada pengabenannya langsung sampai bersih. Gitu. Karena ngomongin soal pengabenan ya, soal kuburan ya.
Kalau di Bali itu beda ya sama yang di Jawa. Ya. Kalau di Bali itu kuburan itu nggak bakal pernah penuh. Karena selalu diangkat terus diaben. Iya, karena apa? Setelah dikubur itu ada beberapa tahun sekali diangkat lagi, diaben. Biasanya ada aben massal. Ya, aben massal. Itu sebenarnya apa namanya pengaturan yang sangat baik sekali menurutku ya. Kalau sebagai orang Bali, kalau soal kuburan. Nah, kalau yang aku lihat di Jawa, aku beberapa kali ke Jawa tuh kan beda nih sistem cara penguburannya kalau orang meninggal kan kayak apa dulu nih agamanya? Agama kita atau yang lain? Yang di Jawa, yang mayoritas lah. Oke. Yang aku lihat nih di jalan-jalan tuh banyak ada kuburan. Ya. Kadang-kadang di areal rumah. Ya, ada juga. Jadi kalau menurutku kalau nggak ada pengangkatan seperti itu, pulau bisa habis dong. Jadi kuburan. Kok bisa? Oh iya, karena semakin lama semakin banyak kuburannya. Iya, makin banyak kan? Iya. Oke, karena aku nggak tahu nih, nggak sepengetahuanku nggak sampai sejauh itu. Kamu kan mungkin ada pengetahuan dikit nih soal Jawa nih. Gimana nih kalau orang meninggal tuh kan karena yang aku tahu tuh ada yang sewa kuburan, tanah kubur, ada yang beli, ada yang gimana gitu. Nah, di Surabaya itu ada satu gedung. Ada satu gedung buat tempat mayat. Aku lupa namanya apa. Cuman di Surabaya ada. Kalaupun dikubur, tapi yang di Surabaya itu untuk minoritas lah. Ya. Untuk mengawetkan mayatnya atau apa. Tapi kalau untuk dikubur, biasanya ada bertingkat ya. Oh, ditumpuk. Ya. Lah, bukankah kalau mayat atau kulit dan lain sebagainya hancur kan, kena tanah ya mungkin tinggal tulang. Kalau kulit dan lain-lain kan pasti hancur tuh di tanah, itu pun bisa diangkat lagi, lalu kan itu bisa dihancurkan lagi. Ya kasarannya seperti ini sih, Bli. Kalau semakin dikubur di tanah berapa tahun pasti dia hancur kan, kembali ke tanah lagi seperti itu. Jadi ya itu kadang juga bisa diangkat loh. Karena aku kan nggak tahu nih tradisinya. Kalau kuburan itu bisa diangkat tuh seperti apa? Apakah karena kontraknya habis kah? Benar nggak kalau kita meninggal tuh tanah kuburannya tuh tempat kita meninggal tuh kuburan tuh sewa atau gimana? Beli atau gimana? Ada yang sewa, tapi ada yang beli. Kadang kalau sewa itu biasanya untuk dikremasi sebenarnya. Oh, sementara. Iya, seperti di Bali lah. Kan diangkat, langsung diabenin. Lalu itu dikremasi. Berarti banyak yang beli berarti. Ada yang beli. Berarti sebagai kuburan keluarga gitu. Kuburan keluarga. Oh, entah. Kuburan untuk kaum kalau umum kuburan itu tanah wakaf. Itu gratis. Ya, tanah wakaf. Tanah wakaf itu adalah tanah yang diberikan secara sukarela kepada orang, kepada pihak tertentu lah. TPU kan biasanya. Kepada pihak tertentu untuk menjadi tempat pemakaman. Kalau itu full habis, ditumpuk nyari tanah lagi. Nah itu maksudku. Ya, jadi habis tuh. Kalau ditumpuk gimana? Ditumpuk ya semakin lama semakin mendalam. Jadi samping, di atas, di bawah gitu. Oh berarti kayak apa ya kalau di? Berarti penggalian pertamanya harus dalam. Harus dalam. Itu kan segini kalau menggali. Iya. Berarti harus dalam dulu ya. Dalam dulu. Kalau ditumpuk ya tetap aja di atas jadinya ya. Iya, kan makin lama semakin hancur tuh. Iya. Mayatnya. Oh, berarti harus kalau di tempat pemakaman umum, kalau habis itu harus cari tanah baru. Biasanya yang bertumpuk itu keluarga. Bisa. Ya, itu keluarga. Atau enggak samping-sampingan. Ayah, ibu, atau siapa. Dempet banget nggak apa-apa. Ya, dempet banget nggak apa-apa. Samping-sampingan. Biasanya seperti itu. Tapi ya ada juga keluarga yang membeli satu lahan untuk kuburan keluarga. Nah, untuk ini gini. Kalau di Bali itu kan khusus nih. Ya. Ada namanya semo sama setre. Ya. Semo itu biasanya untuk orang-orang yang nggak berkasta. Biasanya. Kalau setre itu untuk orang yang berkasta. Biasanya. Itu tempat pembakaran mayat. Iya, pembakaran tempat mengubur. Kalau tempatku kan ada dua, ada setre sama semo. Jadi semo tuh orang-orang kayak aku lah, kayak nggak berkasta. Kalau setre untuk yang berkasta gitu.
kan apa namanya khusus di Bali. Oke. Nah, Ya. kalau di Jawa itu apakah ada khusus kayak kalau mau cari tanah kuburan gitu umpamanya. TPU habis. Perlu cari tanah lagi. Apakah bebaskah sepengetahuanmu? Bebaskah tanah yang penting tanah lapang, tanah kosong atau gimana? Lebih ke tanah wakaf sih sebenarnya. Tanah yang diberikan. Wakaf. Oh, tanah yang diberikan oleh warga atau orang-orang tertentu bisa diperuntukkan untuk pemakaman atau tempat ibadah sebenarnya. Oh gitu. Tapi ya ada juga biasanya taman makam pahlawan atau taman pemakaman umum tapi khusus dia ada seperti itu. Kan ada nih kalau pernah masuk ke kuburan umum gitu kan ada keramik dua atau tiga kuburan yang di tengah itu biasanya orang-orang yang ya bisa dianggap kayak settler ya karena logikaku kan gitu ya. Belum tahu soalnya tradisinya, jadi logikaku berpikir gitu soalnya banyak nih kalau full nih habis dong tanah buat cuma ya buat secara logika kan gitu jadinya gitu. Tapi kan lama-kelamaan kan ya tidak setiap hari ada orang meninggal juga. Iya, betul. Iya kan? Iya, tapi kan kita berpikirnya mungkin 100 tahun ke depan atau 50 tahun ke depan gitu. Mungkin nanti ada teknologi, Beda mungkin ya. Iya. Nah, apakah teknologi itu bakal nyatu dengan adat dan tradisi itu? Nah, itu belum tentu. Nanti kita bahas di next video. Oke, ya. Ya kayak itu gitu. Bakal panjang banget tuh teknologi dengan adat tuh apakah bisa disatukan atau apakah bisa berjalan bersama? Itu perdebatan itu. Sekarang kan ada AI ya? Ya, AI. AI ini loh antara memudahkan kita dan benar-benar membunuh karakter orang-orang seniman. Atau bisa juga AI ini juga membunuh pekerjaan dia. Betul. Logikanya. AI itu bisa apa saja dia. Iya. Bikin lagu bisa. Bikin video bisa. Video bisa. Jawab pertanyaan yang susah bisa. Bisa. Menghitung bisa. Logo bisa. Terus gimana nih pekerjaan? Memang si AI itu kasar ya, kayak kasar. Masih prototype lah dia. Iya kasar. Enggak. Aku nggak menjatuhkan orang-orang seni, bukan. Orang seni itu ada taksu kalau di Bali. Ya. Taksunya tuh susah dicari. Taksu itu jiwa ya. Jiwa, menjiwai, soul gitu lah. Jadi, tapi sedikit tidaknya bagi orang-orang awam yang kayak kita nih, yang dananya sedikit, kan bikin logo tuh dananya nggak sedikit loh. Iya. Puluhan juta, ratusan juta bikin logo. Tapi dan harus dipatenkan loh logo itu. Iya betul. Tapi saat adanya AI ini loh. Ya. Tidak memudahkan kita untuk membuat logo. Iya, tinggal chat aja kita maunya apa. Tinggal kita buat prompt. Betul. Pengennya seperti apa. Jadi, selesai. Gratis lagi. Iya, tinggal download. Nah, jadi sebenarnya ini antara kita mempermudah dan juga tantangan juga buat kita buat semakin kreatif kan gitu. Positifnya. Ya, aku takutnya AI ini bisa bikin tarian Bali nih. Nah, bisa juga. Jadi dari videonya kita buat prompt seperti apa, terus buat detailnya seperti apa, orangnya seperti apa bisa. Jadi. Apalagi kalau yang kenal ya isi Bali. Ya. Itu kalau ujian itu. Ya. Bikin ujian akhir, bikin karya. Itu bisa berbulan-bulan itu. Belum prepare-nya, belum bikin gamelannya, belum aransemennya, gerakannya, koreografinya. Kalau sekarang ada AI kesana, ketik aja, bikin dong gamelan, aransemen kayak gini, bla bla bla, jadi udah musiknya jadi, aransemen jadi, gratis lagi. Tinggal kita download, selesai, pasang. Gimana orang seni kita yang sering komposer gamelan? Komposer tari Bali gimana? Tapi kan itu tidak ada otentiknya kalau dari AI. Taksunya sih. Iya. Jadi otentiknya itu tidak ada. Baku dia ya. Ya itu hanya apa namanya ya sebatas
hiburan aja kayak ya, sih. Hiburan, database yang diolah aja. Buat happy aja sih ya. Iya. Jadi kalau kayak bikin lagu itu masih bagus sih dia ya. Bagus, karena kan emang ada database yang udah diperoleh dari jadi internet sebenarnya. Ya, jadi juga tantangan buat kita biar semakin kreatif lah. Jangan sampai kalah sama AI, karena AI ini pasti bakal selalu berkembang nih. Iya. Aku yakin nih. Sekarang udah 4.0. Iya kan? Kayak apa itu? Kayak gini lah, satu bandara. Kalau kamu sering ke bandara, kita sekarang udah jarang banget nih ngelihat ada orang di tiket loh. Yang tiket. Jadi tinggal tap, udah masuk tiket. Jadi di mana-mana ini, di mana-mana. Jadi kita masuk bandara tinggal tap kartu udah masuk, nggak perlu ini nanti di bandara ada robot pembersih loh. Itu maksudku. Jadi jangan-jangan AI ini berkembang menjadi kayak dia nanti jadi barista lah, jadi bartender lah, jadi waiter lah, jadi konten kreator juga bisa. Nah, kita ngapain? Gitu. Jadi berhati-hati mulai sekarang. Jadi teknologi ini bisa membunuh juga mempermudah. Gitu. Lebih ke jaga-jaga sih, dan lebih arif aja menggunakan teknologi. Betul. Jadi jangan terlalu terlena dengan teknologi ini. Jadi otak kita nggak bekerja, nggak berkembang, kan gitu. Jadi teknologi ini hanya sebatas membantu kreativitas. Membantu kreativitas, ya. Oke, ada berita lagi? Oke, dan ya. Oke, jadi beritanya receh ya. Receh banget ya. Jadi kita. Tapi ada berat, semakin malam semakin berat loh. Iya, semakin berat pembahasnya. Bisa sampai pagi nih ya. Iya ya. Jadi nanti next video kita bahas AI juga ya. Boleh. Teknologi dan budaya ini cukup seru sih. Seru karena terutama di Bali ya. Ya, kita gabungkan di positif negatifnya akan seperti apa. Iya, karena dulu kalau kamu udah di Bali nih pernah tahu ini, di Bali itu pernah nikah online loh. Oh ya, tahu saya. Tahu kan? Tahu. Nah, dan ada yang viral nih kalau ada beritanya nih. Ada yang viral itu pas COVID atau apa, itu cowoknya ngelamar sendiri. Ini nggak di Bali, tapi budaya Bali. Oke. Kayaknya di Sulawesi atau di mana. Jadi dia ke sana langsung ngomong sendiri. Ke rumah ceweknya. Ngomong pribadi sendiri. Kayak ini acara ngide. Kalau mereka ada acara ngide. Jadi dia langsung ke sana tanpa ada perjuru banjar dan lain-lain. Oh ya. Dia langsung ngomong ngidehnya, langsung ngideng bla bla, itu viral juga karena orang-orang yang nonton tuh belum tahu konteksnya. Oh iya, belum tahu konteksnya karena dibilang itu kan jauh dan apa, udah ada izin, udah juga ikut online, belum laporan juga sebenarnya. Iya, jadi orang-orang yang nonton video itu udah langsung negative thinking. Ya, berasumsi liar lah. Padahal udah dikasih tahu itu perjurunya ikut karena jauh. Tapi udah online, ikut menyaksikan online. Yang kayak gitu. Jadi setiap berita tuh jangan langsung ditelaah ya. Diteliti dulu, diklarifikasi dari sumber-sumber yang lain. Iya, betul. Jadi, dari kebenarannya seperti apa baru bisa berasumsi. Betul, jangan langsung komen-komen negatif dan lain-lain deh gitu ya. Jadi kalau punya berita-berita yang aneh-aneh, yang viral-viral, bisa komen ya. Jangan lupa. Linknya taruh di komen. Nanti kita bahas di sini kupas tuntas ya. Oke, Arya, kayaknya udah banyak juga kita yang berbicara. Ngalor ngidul kita. Jadi untuk podcast hari ini kita cukupkan. Kita lanjut lagi ke next podcast dengan berita-berita yang receh, yang viral-viral ya. Oke, segitu dulu teman-teman. Jangan kemana-mana. Ingat, subscribe, like, dan komen. Dan ketemu lagi di ngoceh, ngobrol receh. Oke. Dadah.